Hah? Dikirim orang? Datang sendiri? Bisa bicara nggak, Pak? Saya ajak kamu untuk masuk? Nah, mau nggak? Dari tadi itu, kita tanya, mau masuk Islam? Mau masuk Islam nggak? Kamu lagi, jangan sombong. Semakin kamu sombong, kamu semakin mes. Apa nih? Sini kok nih kok? Hah? Apa nih? Cek, dikirim ke cek apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cak Gopar. Jangan pernah meremehkan bacaan ayat Al-Quran, walaupun itu satu atau dua ayat. Dalam dalam kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Qadi Badruddin bin Abdullah Asyibli pernah mengisahkan dalam bab ke-47 tentang fi ta'thiril Quran wa dzikri fi abdanil jan, yaitu pengaruh bacaan Al-Quran dan zikir terhadap badannya jin. Beliau mengisahkan beberapa kisah. Di antaranya ada Qais bin Al-Hujjaj yang mengisahkan suatu saat dia pernah bertemu dengan jin dari kalangan setan, dan jin tersebut berkata kepada Qais bin Al-Hujjaj, "Wahai Qais, tadinya saya akan mengganggumu dengan nyali seperti harimau, dengan nyali seperti singa. Namun ketika aku berada di hadapanmu, ternyata nyaliku turun hanya seperti seekor al-usfur." Al-usfur itu kalau bahasa Jawanya burung emprit. Kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu. Dan cerita kedua masih dalam kitab yang sama, Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, Syekh Badruddin Al-Asyibli mengisahkan tentang kisah seorang tabi'in yang bernama Abu Khalid Al-Walibi. Abu Khalid Al-Walibi pernah suatu saat bersama keluarganya mengajak keluarganya akan menghadap sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di tengah perjalanan dia akan beristirahat, menemukan sebuah rumah kosong. Maka masuklah keluarga Khalid ini, Al-Walibi ini ada di belakang Abu Khalid Al-Walibi. Namun ternyata ketika masuk ke dalam rumah tersebut, tiba-tiba saja Abu Khalid Al-Walibi mendengar teriakan anak-anaknya. Anak-anaknya berteriak sedemikian kerasnya. Spontan Abu Khalid Al-Walibi membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika membaca ayat Al-Quran, tiba-tiba brek, terdengar suara benda keras yang jatuh. Maka kemudian Abu Khalid Al-Walibi menoleh ke belakang mencari anaknya dan bertanya kepada anaknya, "Ada apa? Apa yang terjadi barusan?" Maka anak-anak dari Abu Khalid Al-Walibi bercerita, "Wahai ayahku, ketika masuk ke dalam rumah ini, syaitan mempermainkan kami. Ada jin yang mempermainkan kami. Tapi ketika engkau membaca ayat Al-Quran, tiba-tiba mereka membiarkan kami, melemparkan kami karena tidak kuat dengan bacaan ayat Al-Quran yang engkau baca." Hikmah yang dapat kita ambil, jadi jangan pernah meremehkan bacaan ayat Al-Quran, karena ini betul-betul berpengaruh terhadap badannya jin yang memang berniat jahat, yang berniat mengganggu kepada kita. Kisah seperti ini pernah saya alami beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mungkin, ketika saya sedang mengajar ulum tafsir di sebuah perkuliahan. Saya saat itu mengisahkan tentang proses penciptaan Nabi Adam, yang itu nanti satu paket dengan kisah diusirnya iblis dari surga. Tidak ada niatan ruqyah, tidak ada niatan untuk nyuwuk. Saya membaca surah Al-Hijr ayat 34 dan 35, yang memang kedua ayat ini sering saya baca untuk meruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Apa yang terjadi ketika saya membaca ayat ini? Tiba-tiba 2 mahasiswi saya yang ikut kuliah tersebut, dan ternyata di dalam tubuhnya ada jin ini, berteriak sedemikian rupa, dia histeris sedemikian rupa. Maka perkuliahan sempat terjadi kehebohan di kelas itu, dan saya berusaha untuk memberikan pengobatan sebisa mungkin, karena ada 2 kasus yang saat itu kesurupan. Tayangannya seperti berikut ini, tapi videonya saya skip.
Saya bicara, ngomong, saya tanya. Datang sendiri atau kiriman orang? Hah? Datang sendiri. Kamu sudah Islam belum? Sudah Islam. Loh, kamu sudah Islam, kenapa kamu masuk di sini? Kamu senang sama orang ini? Senang. Datang sendiri, Pak. Datang sendiri. Orang Islam itu, jin Islam itu nggak boleh masuk orang lain, ya. Pindah ya. Saya buatkan di sana, di depan masjid itu, di atas masjid, ya. Bilang. Di atas masjid saya pindahkan ya. Ya. Nggak boleh kayak gitu itu. Hah? Kamu Islam bukan? Islam kan? Oke, kamu pindah, tak buatkan rumah di sana ya. Yes. Ya. Saya buatkan rumah di sana. Kenapa? Mau lihat? Mau masuk surga? Nah, sekarang harus keluar. Kamu Islam apa bukan? Kamu Islam apa bukan? Islam? Bukan. Oh, gini. Maksudnya saya baik-baik saja. Kalau kamu bukan Islam, saya ajak kamu untuk masuk Islam, ya. Saya ajak kamu untuk masuk Islam. Mau nggak? Dari tadi kita tanya, mau masuk Islam? Mau masuk Islam nggak? Kamu lagi jangan sombong. Semakin kamu sombong, kamu semakin lemes. Saya tanya, kamu Islam apa bukan? Bukan. Saya ajak kamu masuk Islam. Mau? Saya tanya, kamu masuk ini karena kamu apa? Seringkali datang sendiri atau apa? Kamu kayak gitu. Udah, sabarkan rumah ya, pindah ya. Pindah aja. Ini, saya ajak kamu masuk Islam. Mau nggak? Mau masuk Islam? Nggak mau? Mau ya? Kalau masuk Islam kamu nanti masuk surga. Tapi kalau kamu nggak mau masuk Islam, kamu nanti masuk neraka. Mau lihat neraka? Nih, coba lihat sebelah kiri. Lihat sebelah kiri nih. Ayo lihat surga, sebelah kanan. Ya, masuk situ kamu nanti masuk surga. Tapi kalau kamu nggak mau masuk Islam, nanti kamu masuk ke neraka. Lihat sebelah kirimu. Lihat sebelah kiri. Mau masuk situ? Mau masuk neraka? Berarti kamu harus Islam. Kamu keluar? Oh, berarti kamu diajak ngomong gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'natan. Nah, itu tadi tayangan kejadian betapa hanya dengan 2 ayat saja, surah Al-Hijr ayat 34 dan 35, membuat 2 jin yang ikut kuliah saya tidak kuat dengan bacaan ayat Al-Quran. Mereka tidak kuat mendengar bacaan ayat Al-Quran. Jadi betul apa yang dikatakan Syekh Badruddin Asyibli pada bab ke-47 kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, tentang fi ta'thiril Quran wa dzikri fi abdanil jan, tentang pengaruh bacaan Al-Quran dan zikir terhadap badannya jin. Namun pengalaman saya di video tadi itu tidak selesai. Kenapa? Yang satu tuntas, yang satu kan ada 2 mahasiswa itu, satu tuntas, yang satu tidak tuntas. Kenapa? Karena saya posisinya sedang di kelas, kemudian sedang mengajar. Dan waktu itu jam pelajaran saya, jam kuliah saya itu sudah habis. Di luar sudah menunggu kelas lain yang ingin akan masuk ke kelas tersebut. Akhirnya minggu depannya ketika saya akan mengajar di kelas yang sama,
Saya tidak membahas apa yang terjadi di minggu lalu. Saya mengajar seperti biasa. Di tengah pelajaran, seperti biasa saya bertanya kepada para mahasiswa. Apa ada yang akan bertanya? Maka satu mahasiswi yang kemarin sedang kerasukan itu mengangkat tangannya. Dia meminta izin, Ustadz, saya mau bertanya. Monggo silahkan. Tapi maaf Ustadz, sebelumnya saya akan bertanya di luar tema yang sudah Ustadz sampaikan. Boleh tidak? Oh ya, silahkan. Apa pertanyaannya? Ternyata mahasiswi tadi bertanya dengan suara yang berbeda, sedikit berbeda. Ustadz, kenapa kok saya takut melihat jenengan? Saya tawasum, ternyata ini yang ngomong ini sudah bukan mahasiswi, tetapi yang ngomong ini adalah jin yang kemarin sudah saya tarik. Tapi karena saya salah tarik, karena ini jin kafir, saya tarik ke masjid, jadi agak betah balik lagi dia, karena memang tidak tuntas. Maka terjadilah dialog seperti tayangan berikut ini. Ya, ngomong. Bisa ngomong atau tidak? Bicara. Tidak mau bicara. Kamu selalu sama hati-hati kok. Saya tanya baik-baik. Kamu datang sendiri atau gimana? Hah? Datang sendiri atau gimana? Wahai jin. Oke, ini wahai jin yang ada di tubuhnya pernah. Saya tidak mau masalah sama kamu. Islam atau bukan Islam? Bukan Islam. Agamamu apa? Dari agama. Betul ini Islam. Kamu tak ajak masuk agama Islam. Mau atau tidak? Terserah kamu. Kenapa saya tawarkan ini? Sekarang ini sudah mendekati kiamat. Dunia alam semuanya hancur. Sematu, bahayanya dunia sudah mau kiamat. Ini akhirat, muncul akhirat. Orang Islam akan masuk, orang Islam dan jin Islam akan masuk ke surga. Kalau kafir tidak beragama, bukan orang Islam, bukan jin Islam, dia akan masuk neraka. Neraka itu bagaimana? Wahai jin, kamu lihat sebelah kirimu, coba lihat. Kiri sebelah kiri kono. Oh ya, salah. Oke, wahai jin, kamu kalau nanti masuk neraka, kamu lihat sebelah kirimu. Aduh. Mau masuk situ? Sudah lihat? Tapi kalau kamu nanti jadi orang Islam, jadi jin Islam, kamu lihat sebelah kananmu. Coba lihat sebelah kananmu, wahai jin. Mau masuk situ, wahai jin. Retna ikut saja kalau jinnya. Mau usah ditanya. Wahai jin, kamu mau masuk mana? Kiri atau kanan? Kanan. Tak kasih kuncinya. Kalau kamu mau sebelah kanan, kamu harus jadi jin Islam. Sekarang saya tanya kamu, wahai jin, apakah kamu mau masuk agama Islam? Tidak mau, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau kamu tidak mau, saya sudah berdakwah, ngajak ke kamu, saya tidak mau. Kalau kamu mau baik-baik, kamu saya pindahkan. Saya pindahkan di tempat yang bagus, tak kasih kamu. Sekarang pertanyaannya, kamu mau keluar atau tidak dalam restitusi? Nggak mau keluar? Oke. Kalau gitu kamu saya bakar ya. Karena kamu sudah terdakwahi, diajak baik-baik, nggak mau. Bunyi terus, apa kamu? Kamu lihat sekarang saya apa? Apa yang sekarang saya ini? Kamu mau tak mau ini? Tak mau terbarang ya? Kamu lihat kepala tangan saya dong. Apa tuh kamu pakai ini? Apa sih ngapa? Ono sing ngongkon. Ojo bujuki. Sapa sing ngongkon? Nah, lendi ku ono sing kan ono sing naleni kan, ya kan? Nah, talenane lendi talenane. Sing nyancap itu lendi talenane tak ketok iki. Cek iso ojo.
sejarah itu nak betul ngomong bundelani lah kali ini tak ketok. Tak kayak cara aja kayak iso daripada ini. Tak kayak pedang. Kalau kamu megang pedang itu, musuh-musuhmu pedang ini kamu tahu kawan itu. Dan kamu saya buat tidak kelihatan dari jin-jin. Tonton tangan ini. Untuk nyekel ini. Kamu kalau megang ini, dukun-dukun yang ngirim kamu, jin-jin yang ngirim kamu kawan. Saya masih bersih. Kamu satu, kalau mau keluar, kamu tak buat dukun itu mbak sing iku. Apa nih? Sini nih kok nih? Apa nih? Cek, dikirim ku cek apa? Cek kalau. Alah bejui. Apa bentuknya apa? Coba kamu bayangkan. Punya tak jalur gini ya, bundelan di Singarawi ngabur-ngabur tikon itu. Ikut dah, ikut, ambil ya, tak putus ya. Lo berarti lo nggak lihat berarti, ambil, itu kan barangnya kan, itu sih nggak berarti kan, ya. Saya hancurkan satu, pertama saya hancurkan, karena itu justru kamu tersendiri. Kemudian kamu saya buat, dukun yang ngirim kamu tidak bisa menemukan kamu. Kemudian kamu tak kasih senjata supaya mereka tidak bisa dekat-dekat sama kamu. Keempat, kamu saya buatkan di sana supaya kamu tidak di sana. Kurang apa? Sekarang saya hancurkan. Hancurkan juga kan? Wis kaki teman. Sekarang alasan apa? Alasan apa? Saat dia teman. Wis kamu sih apa kan mana? Sekarang asyhadu Kamu minder. ayo ikut bisa sama api. Ayo. Kayak ngomong apa? Bisa. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Awis mati saya ini pada orang jin Islam. Kalau jin Islam itu saudaranya kita ya, saudara kita. Nanti kita insya Allah masuk surga bareng semuanya. Kamu ketemu juga sama Retno masuk surga. Tenang aja, wis tenang. Nanti kamu tak pindah di masjid. Depannya rumahnya Retno, mau nggak? Masih di sini kampus. Ya, masih kampus. Masih di. Nah, jin Muslim itu masih di. Itu apa? Ngerti omani Retno kan? Oh, anak dukun mana-mana. Macam wedi, pesamun sih, dukun nggak ngerti karo kon, pesamun sih kok. Betul banget. Kami pedang masjid ini, masjid alun-alun Malang. Wah, si gede kan? Ada wina di sana, belum orang. Itu dukuri, tapi aja kami mana nol. Oleh, dan nunggu ono jin-jin Muslim pakai, sing ngajari kon sholat, ngajari agama Islam. Kamu masuk agama Islam. Supaya kamu ganteng, lebih ganteng dan mempesona. Oh iya sih. Nanti kamu karena kamu ganteng, wahai jin. Karena kamu ganteng, nanti di sana itu banyak jin-jin muslimah, mayu. Nanti kamu ngomong baik, kamu nikah sama dia ya. Nikah sama jin muslim, nanti minta tolong. Wahyu,
tak semua itu. Mau dilihat? Isi. Kalau gue dewe, mau tak boleh kalau cewek. Ya. Nanti kamu tinggal lihat. Mau tak baca di sana apa enggak? Mau. Coba kamu perhatikan ini. Tuh sana itu belum tuh tapi tuh mantap tuh berangkat itu saya tak takut nih kalau dan dulu ini ono cimane orang ono aja kita cari sana tuh pas ya belum ya wes kan tujuan apa ora wes ikat bentar ikat. Pegangan KPW. Jenengmu sapa jenengmu? Jenengmu sapa? Jeneng apa ora? Sapa jenengmu? Suryoda. Sapa? Oh, pakai jeneng. Abdul Wahab. Jeneng ora? Tulani Mbah Wahab. Kasih nama Ilham Akbar. Ilham Akbar mo. Oh iya, silakan. Ilham Akbar mo. Abdul Latif. Hambanya Allah yang maha lembut. Jadi kamu akhlaknya nanti bagus. Tolong jangan bisa. Gampang kok kalau aku kanca-kancamu cepet aja aku tuh istananya itu. Ya, udah ya. Kan kanca mesti dia ya. Aja masuk lagi lo ya. Perjanjian karo aku. Balik melbu. Agame diberi tenang terbang. Jangan ngomong gini. Harus besok. Pakai senjata tanganmu, coba tanganmu. Coba lagi. Ini hari gua masih ngacam kok. Ya, simpen. Bener lek ana wong dukun-dukun arep ndablek-ndablek karo kon maksa-maksa, jin kafir sing arep ngapleki karo kon. Tunjukkan kok dipateni ya. Pede. Rumahmu apa sih? Bentukmu apa? Ganteng, enom, di sana. Wis jangan kabeh kancamu, wis pindah. Samanya ya. Suara sini, kita hitung sampai 1 2 3 masuk 3. Lamdi. Channel. Iya, tanganmu gede di sana nih, wis pindah. Nah, begitu tadi. Jadi pesannya sekali lagi, jangan remehkan bacaan ayat Al-Quran dan zikir, karena ini sungguh berpengaruh terhadap jin. Hanya dengan 2 ayat saja, surah Al-Hijr ayat 34-35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, ternyata sangat berpengaruh terhadap jin yang akan mengganggu manusia. Jangan lupa subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.